Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Berikut ini adalah agenda kotor di balik ibu kota negara baru. Rencana Ibu Kota Negara Baru di bawah payung RUU Ibu Kota Negara Baru atau RUU IKN dinilai oleh banyak kalangan menyimpan agenda kotor, terutama saat mengkaji substansi dalam RUU IKN tersebut. Kekhawatiran terjadinya kasus BLBI BPPN, negara menguasai aset BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui BPPN, lalu aset-aset itu dijual kembali ke konsorsium asing dan swasta dengan harga di bawah harga pasar. Seolah membaca ke arah mana penjualan aset-aset negara di ibu kota DKI Jakarta pasca ibu kota negara baru. Di sisi lain, apa dan bagaimana kajian holistik tempat IKN baru dan apa motif politik dan juga ekonomi di balik rencana ibu kota negara baru. Sebelumnya, anggota DPR RI Fadlizon pernah membeberkan hal mengejutkan yang kerap dilupakan publik soal rencana pemindahan ibu kota. Hal tersebut diungkapkan oleh politikus Partai Gerindra tersebut melalui sebuah video yang tayang di kanal YouTube Fadlizon Official pada 20 Oktober 2021. Fadlizon belak-belakan mengungkapkan ada hal yang lebih penting mendapatkan sorotan ketimbang pertanyaan soal apakah ibu kota negara benar-benar bisa dipindahkan ataupun tidak. Hal tersebut disadari oleh Fadlizon setelah mempelajari lebih jauh rancangan undang-undang pemindahan ibu kota negara atau RUU IKN. Sesudah saya pelajari lebih jauh, pertanyaan yang tepat adalah kemana dan kepada siapa pemerintah akan memberikan aset-aset negara yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Banyak orang lupa bahwa di belakangnya ada agenda untuk mengalihkan aset-aset negara, baik berupa gedung ataupun lahan, terutama yang ada di Jakarta, kepada pihak lain. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu bahwa agenda ini kotor dan berbahaya, lantaran potensi penyelewengannya sangat besar sekali. Saya melihat pola semacam ini akan kembali mengulang tragedi BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional di masa lalu. Begitu ungkap Fadlizon. Pasalnya menurut Fadlizon, pada mulanya negara menguasai aset BLBI melalui BPPN, lalu aset itu dijual kembali ke konsorsium asing dan swasta dengan harga di bawah harga pasar. Jadi pertanyaan publik sekarang harus berubah, kepada siapa aset itu akan dialihkan. Itulah konsolidasi oligarki yang terjadi di tengah pandemi. Sungguh tragis dan juga sungguh ironis. Sementara itu, kritik soal rencana pemindahan ibu kota tidak hanya disuarakan oleh Fadlizon. Pakar ekonomi Rizal Ramli juga vokal dalam menyuarakan kritikannya. Salah satu hal yang dikritik Rizal Ramli adalah tentang pembiayaan ibu kota baru tersebut. Pertama, disebutkan sebagian pakai anggaran pemerintah. Kedua, nanti dibiayai dengan jual kantor-kantor strategis di Sudirman, depan Monas dijual atau disewakan ke swasta, lalu uangnya dipakai untuk membangun. Jelas Rizal Ramli pada Oktober 2021 silam. Memang berbagai alasan dan juga argumentasi bisa saja dibuat untuk meyakinkan orang tentang pentingnya pindah ibu kota negara. Tapi apakah ibu kota negara untuk dipindahkan memang suatu kebutuhan yang mendesak sehingga tidak bisa lagi ditunda? Ada pengamat yang menilai bahwa dalam situasi normal pun proyek mercusuar itu sebenarnya tak banyak manfaatnya. Apalagi dalam kondisi bangsa saat ini yang belum sepenuhnya lepas dari bencana penyebaran corona. Ditambah permasalahan bangsa lainnya seperti BUMN yang banyak merugi, korupsi yang kian menjadi, demokrasi yang tersok-sok jalannya, utang yang terus menggunung hingga mangkraknya proyek ambisius seperti bandara dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Di tengah situasi seperti itu, proyek ambisius pemindahan ibu kota akan tetap dijalankan meskipun banyak yang menentang. Seyogyanya pemindahan ibu kota negara dilakukan dalam ketika perekonomian negara ini sedang stabil dan mapan kondisinya. Ketika produktivitas industri dan juga sektor tradable good berbasis sumber daya sedang bagus pertumbuhannya. Akan lebih elegan pemerintah fokus pada kondisi ekonomi global yang unpredictable dengan mendorong produktivitas agregat supply-nya, seperti industrialisasi dini, lapangan kerja, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan infrastruktur, dan juga lainnya. Pemindahan ibu kota mungkin memang penting, tapi belum jadi prioritas utama, karena masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan, salah satunya mengenai kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemindahan ibu kota juga harus dilihat penyebab utamanya dan cara efektif penanggulangannya. Jika alasannya kepadatan penduduk, tidak bisa dipungkiri kepadatan juga akan terjadi di ibu kota baru nantinya. Proyek pemindahan ibu kota di tengah pandemi ini menunjukkan pemerintahan Joko Widodo lagi-lagi gagal menentukan prioritas kebijakannya.
Banjir kembali melanda Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Kamis 30 Desember 2021, yakni di Kelurahan Pamaluan, Kecamatan Sepaku, setelah sehari sebelumnya di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam. Banjir yang terjadi di Kelurahan Pamaluan hari ini melanda pada 2 RT, yakni RT 02 dan RT 05. Ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten PPU, Nur Laila, di Samarinda pada hari Jumat. Di RT 2 ada 3 rumah yang kemasukan air, sedangkan di RT 5 sendiri hanya sampai di bawah kolong rumah dan sebagian di halaman rumah warga. Tinggi muka air atau TMA bervariatif dan cenderung menurun sore ketimbang pagi, yakni di halaman rumah antara 60 sampai dengan 100 cm, namun saat ini mengalami penurunan TMA antara 10 sampai dengan 15 cm. TMA di dalam rumah yang paginya ini sekitar 40 cm, sore telah mengalami penurunan sekitar 10 cm. Banjir juga akan terus menurun hingga malam jika tidak ada hujan susulan. Ia juga mengatakan sebelum banjir telah ada peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG pada pukul 19.50 waktu Indonesia Tengah dan pukul 21.40 waktu Indonesia Tengah, di mana akan terjadi hujan sedang hingga lebat dengan intensitas tinggi pada Rabu 29 Desember. Hujan di Kelurahan Pamaluan pada hari Rabu terjadi pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah yang berlangsung hingga Kamis dini hari. Kondisi ini kemudian mengakibatkan air sungai meluap dan berdampak pada naiknya TMA pada halaman dan rumah warga di kawasan yang rendah, termasuk yang dekat dengan pinggir sungai Pamaluan. Begitu ada kejadian ini, Pusdalops BPBD Kabupaten Penajam Pasar Utara atau PPU langsung berkoordinasi dengan melakukan pemantauan dan juga pendataan korban terdampak dengan semua unsur terkait. Banbinsa, Babin Kamtipnas, Pusdalops dan juga aparat kelurahan serta unsur terkait masih berada di lokasi untuk melakukan pemantauan dan juga menghimbau kepada masyarakat. Begitu kata Nur Laila.